sikap bengal Marc-Andre ter Stegen, sosok kapten yang mendadak jadi benalu di Barcelona. Barcelona tinggalkan Korsel, pemain merasakan kelelahan. Real Madrid menunjuk Kylian Mbappe sebagai eksekutor penalti utama untuk musim 2025-2026. Benjamin Sesko lebih sreg hijrah ke Manchester United ketimbang Newcastle. Liverpool bisa bantu Chelsea guide Xavi Simons. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Sikap bengal Marc-Andre ter Stegen, sosok kapten yang mendadak jadi benalu di Barcelona. Marc-Andre ter Stegen, kapten Barcelona, sedang menghadapi situasi rumit dalam karirnya di klub tersebut. Meskipun telah mengabdi selama hampir 11 tahun dan meraih 19 trofi bersama Barcelona, termasuk treble winners di musim pertamanya, perannya saat ini dipertanyakan. Ter Stegen yang didatangkan dari Borussia Mönchengladbach pada tahun 2014 telah menjadi pilar utama di bawah mister gawang Barcelona. Dalam 422 penampilannya, ia mencatatkan 175 clean sheet dan telah bermain selama lebih dari 38.000 menit. Namun, berita tersebut menggambarkannya sebagai benalu bagi klub. Beberapa titik balik dalam karir Ter Stegen di Barcelona, mulai dari kesuksesan hingga periode-periode sulit, termasuk tersingkirnya Barcelona dari Liga Champions, melawan Liverpool, serta dampak negatif dari kepergian Lionel Messi, serta krisis finansial yang dialami klub. Meskipun dianggap sebagai salah satu kiper terbaik dunia, situasi Ter Stegen saat ini digambarkan sebagai rumit, mengingat statusnya sebagai kapten tim, namun tetap dianggap sebagai beban bagi Barcelona. Detail lebih lanjut mengenai penyebab pernyataan Ter Stegen sebagai benalu tidak dijelaskan secara rinci dalam berita tersebut. Barcelona tinggalkan Korsel, pemain merasakan kelelahan. Keberangkatan FC Barcelona dari Korea Selatan setelah pertandingan persahabatan melawan Daegu FC yang dimenangkan Barcelona dengan skor 5-0 diiringi oleh kelelahan fisik yang dialami para pemain. Perjalanan pulang ke Catalonia memakan waktu sekitar 12 jam yang terdiri dari perjalanan bus 4 jam ke Bandara Seoul dilanjutkan dengan penerbangan charteran 13 jam. Perbedaan zona waktu 7 jam antara Spanyol dan Korea Selatan menyebabkan pendaratan tim di Bandara El Prat pukul 10 pagi waktu setempat setelah keberangkatan sekitar pukul 4 pagi Korea Selatan. Kelelahan ini diperparah oleh kondisi lapangan yang menantang dan basah selama pertandingan melawan Daegu FC. Beberapa pemain bahkan melaporkan mengeluh kepada pelatih Hansi Flick mengenai rencana perjalanan pulang yang melelahkan. Situasi ini diperburuk oleh laporan mengenai penolakan kapten tim Marc-Andre ter Stegen untuk memberikan akses kepada Barcelona terhadap laporan medisnya. Selain kelelahan fisik, beberapa pemain juga mengalami jet lag yang dampaknya dapat berlangsung hingga berminggu-minggu. Kesimpulannya, meskipun meraih kemenangan, perjalanan panjang dan melelahkan tersebut berdampak negatif terhadap kondisi fisik dan mental para pemain Barcelona. Real Madrid menunjuk Kylian Mbappe sebagai eksekutor penalti utama untuk musim 2025-2026. Setelah mengalami musim 2024-2025 yang buruk dalam hal eksekusi penalti, Real Madrid telah menunjuk Kylian Mbappe sebagai penendang penalti utama mereka untuk musim 2025-2026. Keputusan ini diumumkan oleh pelatih Xabi Alonso, meskipun catatan penalti Mbappe musim lalu juga kurang memuaskan dengan 3 kegagalan dari titik putih. Secara keseluruhan, Real Madrid gagal dalam 7 dari 19 tendangan penalti musim lalu, angka kegagalan tertinggi di antara klub-klub besar Eropa. Selain Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Federico Valverde juga turut berkontribusi pada catatan buruk tersebut. Meskipun rekornya kurang mengesankan, Real Madrid melihat Mbappe sebagai pemimpin lini serang dan layak diberi tanggung jawab lebih besar, termasuk sebagai algojo penalti utama. Mbappe akan berupaya memperbaiki performanya mengingat kegagalannya dalam pertandingan melawan Liverpool, Atletico Bilbao, dan Real Sociedad musim lalu. Kegagalannya di SAN Immunisa Mes bahkan dianggap sebagai salah satu faktor krusial yang menyebabkan Madrid gagal meraih gelar La Liga.
Namun, ia memiliki modal kuat dengan catatan 50 gol dari titik putih sepanjang karirnya. Tantangannya kini adalah membangun kembali kepercayaan dari para pendukung Madrid. Vinicius Junior akan menjadi pilihan kedua, diikuti oleh Jude Bellingham dan Federico Valverde. Vinicius sebelumnya menjadi eksekutor utama sebelum kedatangan Mbappe, namun juga mengalami kegagalan termasuk melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Bellingham juga pernah mengagalkan mengeksekusi penalti melawan Valencia, sementara Federico gagal dalam pertandingan Piala Dunia antar klub melawan Al Hilal. Benjamin Sesko lebih sreg hijrah ke Manchester United ketimbang Newcastle. Benjamin Sesko lebih cenderung bergabung dengan Manchester United daripada Newcastle United. Meskipun Newcastle menawarkan paket finansial yang lebih besar, 69,7 juta pound sterling termasuk bonus, Sesko lebih tertarik pada proyek yang ditawarkan oleh Manchester United, 65 juta pound sterling ditambah bonus 8,9 juta pound sterling. Manchester United telah melakukan pendekatan intensif dan sedang dalam negosiasi langsung dengan RB Leipzig. RB Leipzig saat ini mempertimbangkan kedua tawaran tersebut. Sesko telah memberikan sinyal kepergiannya dari Leipzig dengan absensi dari pertandingan pramusim dan perpisahan dengan beberapa rekan setim. Preferensi pribadi Sesko menjadi faktor penentu dalam keputusan ini. Rumor kepindahan Sesko berdampak pada spekulasi masa depan Alexander Isak di Newcastle. Newcastle hanya akan melepas Isak jika mereka berhasil mendapatkan pengganti yang setara, dan Sesko menjadi salah satu kandidatnya. Yoane Wissa dari Brentford juga menjadi alternatif bagi Newcastle. Absennya Wissa dari pertandingan pramusim juga memicu spekulasi terkait kepindahannya. Liverpool bisa bantu Chelsea guide Xavi Simons. Liverpool berpotensi besar membantu Chelsea dalam upaya mereka untuk merekrut Xavi Simons. Situasi ini bergantung pada minat RB Leipzig terhadap salah satu pemain Liverpool sebagai pengganti Simons di skuad mereka. Chelsea telah mencapai kesepakatan personal dengan Xavi Simons. Namun, negosiasi dengan RB Leipzig, klub pemilik Simons, mengalami jalan buntu terkait harga transfer. RB Leipzig meminta 70 juta euro, sekitar 1,3 triliun rupiah. Sementara Chelsea menilai harga tersebut terlalu tinggi dan menawarkan 50 juta euro, sekitar 947 miliar rupiah, mengingat kontrak Simons yang hanya tersisa 2 tahun lagi. Perbedaan valuasi ini menjadi penghalang utama dalam proses transfer. Lebih lanjut, RB Leipzig mengungkapkan bahwa mereka belum akan melepas Simons sebelum menemukan pemain pengganti yang sesuai. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.